Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Kembali lagi dengan Ustazah Cynthia dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kepahaman yang baik. Amin. Ananda, soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 1. Disimak videonya ya. Ananda, soleh dan soleha, kebersamaan dalam keluarga itu sangat diperlukan. Kebersamaan dalam keluarga itu akan menciptakan rasa nyaman, di mana jika keluarga bekerja sama, saling berbagi, dan saling membantu akan tercipta suasana yang tentram. Meskipun dalam keluarga tersebut terdapat keberagaman karakteristiknya. Nah, keberagaman karakteristik ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Pastinya dalam keluarga itu ada perbedaan, baik itu keberagaman dalam jenis kelamin. Misalnya seperti ayah kita, dia seorang laki-laki, ibu kita seorang perempuan. Nah, itu pasti berbeda. Namun harus saling berbagi, harus saling membantu agar tercipta keluarga yang tentram dan nyaman. Harus saling menghargai meskipun terdapat keberagaman, meskipun terdapat perbedaan, tapi harus kita tetap menjaga kebersamaan. Nah, Ananda, soleh dan soleha, pasti di setiap keluarganya memiliki keberagaman ya. Nah, Ananda, soleh dan soleha, kita hari ini akan belajar bilangan pecahan. Nah, sebelumnya coba perhatikan halaman 8 dan halaman 9. Di sana ada teks cerita. Adit memiliki selembar kertas. Bersama Kak Ranti, Adit akan membuat prakarya. Mereka gemar origami. Mereka akan melipat kertas itu. Origami merupakan seni kerajinan melipat kertas. Adit melipat kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, di sini ada kertas yang dibagi menjadi 2. Nah, bagian pertama itu diberi warna biru dan bagian kedua diberi warna merah. Nah, berapakah bagian kertas berwarna biru? Bagian kertas yang diwarna biru adalah 1 dari 2 bagian kertas yang sama. Sehingga 1 dari 2 bagian yang sama ini bernilai 1/2. Nah, 1/2 ini atau setengah. Nah, 1/2 atau setengah ini ditulis 1/2. Nah, angka 1 ini adalah disebut pembilang dan angka 2 ini disebut penyebut. Sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut disebut bilangan pecahan. Nah, Ananda soleh dan soleha, coba perhatikan gambar lingkaran berikut. Nah, lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana salah satu daerah yang diberi warna merah adalah 1/3 bagian dari gambar keseluruhan. Nah, Nanda soleh dan soleha, coba perhatikan contoh soal yang ada di halaman 9. Nomor 1. Nah, di sana ada kertas yang berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 2. Daerah yang diberi warna orange itu berapa, Nanda soleh dan soleha? Benar sekali, 1/2. Kenapa 1/2? Karena 1 dari 2 bagian kertas yang sama. Jadi ukurannya 1/2. Sama ukurannya. Yang dibagi ini masing-masing bagiannya itu ukurannya 1/2 atau setengah. Nah, kemudian yang nomor 2, coba perhatikan ini. Kotak atau perseginya dibagi menjadi 4. Kira-kira persegi ini nilai pecahannya adalah
Benar sekali, 2/4. Kenapa 2/4? Karena 2 dari 4 bagian daerah ini sama ukurannya, yaitu 2/4. Karena kotak yang nomor 2 ini dipecah menjadi 4 bagian. Kemudian yang nomor 3, di sana ada lingkaran yang dibagi menjadi 6. Nah, ada satu daerah yang diberi warna biru. Coba daerah yang diberi warna biru itu pecahannya adalah benar sekali 1/6, karena 1/6 ini bagian dari gambar keseluruhan. Kenapa? Karena lingkaran ini dipecah menjadi 6 atau dibagi menjadi 6 bagian, sehingga pecahannya itu 1/6. Jadi masing-masing daerah 1/6 bagian. Nah, Nana Soleh dan Soleh, coba lihat halaman 10. Nah, di sini nomor 1 ada lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian. Ada 2 bagian yang diberi warna merah. Nah, kira-kira bagian yang diwarnai ini adalah berapa pecahannya? Benar sekali, 2/3 bagian dari seluruh bagian. Kemudian yang nomor 2, berapa buah bola yang harus diwarnai untuk menunjukkan pecahan 3/7? Benar sekali, 3 bola. Karena 3 bola yang diberi warna itu adalah 3 dari 7 bagian bola yang sama. Jadi yang dicat itu atau yang diwarnai itu adalah 3 bola. Nah, begitupun dengan nomor selanjutnya ya, cara pengerjaannya sama. Nah, Nana Soleh dan Soleha, sebelumnya kita sudah belajar tentang pola irama. Di pola irama itu ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, di sini ada lagu Bebek Bebekku. Di mana lagu Bebek Bebekku ini adalah ciptaan dari Pien Isharyanto. Nah, Nana Soleh dan Soleha pasti pernah mendengar cerita Fabel ya. Di mana cerita Fabel ini adalah cerita tentang kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, itu disebutnya fabel. Biasanya ini fiktif ya. Nah, Nana Soleh dan Soleha, di sini ada cerita fabel, namun kalimatnya belum tersusun. Nah, Nana Soleh dan Soleha di sini menyusun kalimatnya sehingga menjadi cerita fabel yang utuh. Contoh di halaman 20 sampai 21. Contoh pertama, di sana ada cerita fabel namun kalimatnya belum tersusun. Nah, supaya bisa menjadi paragraf yang padu, cerita fabel yang utuh, kita susunkan. Baik, kita bacakan dulu soalnya. A. Lembu pertama mati dimangsa singa. B. Akhirnya 4 lembu berpisah. C. Tidak menunggu lama singa menyerang lembu pertama. D. Saat lembu pertama sampai di lembah, singa sudah mengintainya. Nah, ini kalimatnya belum tersusun ya, sehingga paragrafnya tidak padu. Nah, kita padukan paragrafnya, kalimatnya. Seharusnya kalimat yang pertama itu adalah yang bagian D. Itu kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua yaitu bagian C. Nah, setelah bagian C, kalimat yang ketiga itu A dan yang terakhir adalah B. Sehingga kita baca, saat lembu pertama sampai di lembah, singa sudah mengintainya. Tidak menunggu lama, singa menyerang lembu pertama. Lembu pertama mati di mangsa singa. Dan kalimat yang terakhir, akhirnya 4 lembu berpisah. Begitupun dengan soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Disusun kalimatnya ya, supaya menjadi cerita fabel yang utuh. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, untuk tugas hari ini, Ananda Soleh dan Soleha mengerjakan halaman 5, kemudian halaman 9, kemudian halaman 10, kemudian halaman
20 sampai 21 dan 22 sampai 23. Hasilnya difotokan dan dijaprikan ke masing-masing wali kelas. Baik Ananda Soleh dan Soleha, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Semangat saum dan belajarannya Ananda Soleh dan Soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.